Sementara itu, Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pengantar di sidang bersama DPR dan DPD RI 2025 menyinggung munculnya fenomena kritik kreatif. Beberapa di antaranya seperti sebutan negara Konoha hingga munculnya bendera One Piece. Puan sebut saat ini rakyat hadir menyampaikan aspirasi dan keresahan dalam berbagai bentuk kreatif. Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena kabur aja dulu, Indonesia gelap, negara Konoha hingga pengibaran bendera anime One Piece di ruang digital. Puan bilang demokrasi tak terhenti di bilik suara saja, tetapi disampaikan dengan kreatif. Menurut Puan, kebijaksanaan pemerintah diperlukan untuk mendengar dan memahami suara rakyat. Yang saya hormati Ibu Haja Soraya Hamzahas. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam Indonesia gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyebut dunia memuji transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada dirinya. Menurutnya, keberhasilan transisi didukung oleh demokrasi Indonesia yang khas dan sejuk. Prabowo bilang sejumlah pimpinan negara kerap bertanya kelancaran transisi kepemimpinan dari presiden sebelumnya di tengah negara lain tak mampu melaksanakan semulus Indonesia. Prabowo menyebut pergantian presiden di Indonesia berjalan dengan kedewasaan politik dan semangat persatuan. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki,